Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja pasar. Pertama, pengertian pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Yang kedua yaitu mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga, manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monosonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Adapun pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam kitab Al-Haraj tahun 1997 mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah atau sunnatullah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Yang kedua yaitu evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, di mana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu pemikiran Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang, penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaannya atau penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang akan turun juga. Yang keempat yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. 1. Permintaan. Adapun faktor-faktor penentu permintaan yaitu pertama, harga barang yang bersangkutan, kedua, pendapatan konsumen, ketiga, harga barang lain yang terkait, keempat, selera konsumen, 5. Ekspektasi atau pengharapan, dan keenam yaitu maslahah. Kedua, penawaran. Adapun faktor dari penawaran yaitu pertama, maslahah, yang kedua yaitu keuntungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan yaitu pertama, harga barang dan biaya produksi. Keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar
harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik permintaan maupun penawaran. Harga yang adil dalam Islam. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Untuk solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar, maka Islam melarang ikhtiar, mendorong akses terbuka terhadap informasi dan regulasi harga. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Pertama, ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil. Kedua, pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, dan konsumen. Yang ketiga, pemerintah menempatkan dirinya sebagai perencana dan pengorganisasinya. Yang keempat, perusahaan publik berperan penting dalam sistem ekonomi Islam. Yang kelima, aturan pemerintah sangat penting dalam mekanisme pasar. Yang keenam, jaminan sosial yang didasarkan pada balasan pertanggungjawaban dan tuntutan masyarakat atas pendapatan pemerintah. Yang ketujuh, fungsi supervisi dan pengawasan pemerintah melalui dua mekanisme pasar, yaitu pertama, kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, kontrol dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Al-Hizbah.